Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review PTS 2. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan doa Namaskara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavatam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, langsung saja kita bahas materi review PTS 2. Baik, kita akan review terlebih dahulu bab 6 tentang 4 kebenaran mulia. Khotbah Buddha untuk pertama kalinya mengenai 4 kebenaran mulia terkenal dengan sebutan Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah ini dikhotbahkan ketika beliau berada di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa. Dalam khotbah Buddha yang pertama, dalam Dhammacakkappavattana Sutta juga dinyatakan hal-hal yang disebut sebagai dukkha, dan hal-hal tersebut adalah diantaranya kematian, sakit, kelahiran, ratap tangis, penderitaan jasmani maupun penderitaan batin. Kebenaran mutlak dengan kebenaran mulia itu berbeda. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berlaku secara universal dan tidak dapat ditawar-tawar. Kebenaran tersebut berlaku tanpa dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan tempat. Sementara Cattari Arya Sacani merupakan bagian dari hukum kebenaran. Cattari Arya Sacani artinya 4 kebenaran mulia. Dan mari kita bahas tentang Paramatthassacca dan Sammutisacca. Apa itu Paramatthassacca? Paramatthassacca adalah kebenaran di atas duniawi, dan Sammutisacca adalah kebenaran biasa yang berdasarkan pada kesepakatan yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Hukum kebenaran. Hukum kebenaran adalah hukum abadi yang berlaku di mana-mana yang mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Hukum perbuatan. Hukum perbuatan yang merupakan bagian dari hukum kebenaran disebut sebagai hukum karma. Menurut ajaran Buddha, manusia atau makhluk terdiri dari 5 perpaduan yang bersyarat atau berkondisi. 5 perpaduan tersebut dalam agama Buddha disebut dengan panca kanda. Baik, kita bahas tentang dukkha. Dukkha secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu dukkha-dukkha, viparinama dukkha, dan juga sankhara dukkha. Dukkha-dukkha adalah penderitaan biasa, artinya penderitaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Viparinama dukkha adalah penderitaan karena adanya perubahan. Dan sankhara dukkha adalah penderitaan sebagai akibat dari
keadaan yang berkondisi. Tahukah Ananda apa itu nibbana? Nibbana adalah tujuan akhir, tujuan tertinggi bagi seluruh umat Buddha. Berdasarkan pada jenisnya, nibbana dibedakan menjadi dua macam, yaitu Saupadhisesa nibbana dan Anupadhisesa nibbana. Saupadhisesa nibbana adalah nibbana yang dicapai oleh seseorang yang masih hidup, masih ada 5 kelompok kehidupan. Sementara Anupadhisesa nibbana adalah nibbana yang dicapai oleh seseorang yang telah meninggal dan 5 kelompok kehidupan sudah tidak ada lagi. Berikut, tahukah kamu apa itu pandangan benar? Pandangan benar merupakan bagian dari salah satu jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar pada intinya adalah pandangan benar tentang 4 hukum-hukum kebenaran. Berdasarkan tingkatannya, pandangan benar terdiri dari 2, yaitu pandangan benar yang bersifat duniawi dan pandangan yang bersifat mengatasi duniawi. Baik, pembahasan kita lanjutkan pada bab 7, yaitu karma dan kelahiran kembali atau punarbawa. Suatu perbuatan dapat disebut karma apabila disertai dengan adanya kehendak. Dan di sini dinyatakan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 3 ayat 415. Aku nyatakan, oh para biku, bahwa kehendak adalah karma. Dengan memiliki kehendak, seseorang melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran. Di sini juga Ananda perlu mempelajari tentang klasifikasi karma. Karma berdasarkan pada jenis contoh. Ada 2, yaitu karma baik dan karma buruk. Lalu karma berdasarkan pada saluran terjadinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu karma melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui perbuatan. Dalam Samyutta Nikaya 1 ayat 227, Sang Buddha juga menyatakan bahwa sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya dan engkau yang akan merasakan buah daripadanya. Dan mari kita bahas tentang akar dari perbuatan baik maupun akar dari perbuatan buruk. Akar dari perbuatan baik adalah aloba, adosa, dan amoha. Artinya tidak serakah, tidak membenci, dan tidak bodoh. Akar dari perbuatan buruk juga ada 3, yaitu loba, dosa, dan moha. Artinya loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan. Kita lanjutkan, tahukah Ananda apa itu ahosi karma? Ahosi karma adalah perbuatan yang telah dilakukan tetapi tidak memberikan akibat karena masanya telah habis atau akibatnya tidak efektif. Sehingga karma ini disebut sebagai karma mandul atau ahosi karma.
Dan tahukah kamu apa itu janaka karma? Janaka karma adalah suatu perbuatan atau karma yang mengkondisikan timbulnya suatu syarat untuk kelahiran makhluk-makhluk di alam tertentu dalam kondisi tertentu. Dan apa itu garuka kama? Garuka kama adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sangat berat dan bermutu, baik itu yang perbuatan baik maupun yang buruk. Dan salah satu contoh dari perbuatan buruk yang sangat berat yang dapat mengakibatkan kelahiran di alam neraka awiji adalah ada 5, yaitu 1. Membunuh ayah, 2. Membunuh ibu, 3. Melukai seorang Buddha, 4. Membunuh arahat, dan yang kelima memecah belah sangha. Nah, baik, kita lanjut pembahasan dengan beberapa fenomena kehidupan yang sering terjadi tanpa kita sadari. Bahwa dalam kehidupan ini ada seseorang yang terlahir dengan wajah yang tampan, cantik. Tetapi hidupnya serba kekurangan. Ini bila ditinjau dari segi hukum karma, maka yang menjadi penyebab dari kelahiran seseorang tersebut sehingga ia menjadi cantik ataupun tampan tetapi hidupnya kekurangan adalah bahwa dahulu ia sangat kikir atau pelit, tidak pernah mau berdana dan tidak peduli pada orang lain. Tetapi ia sangat ramah dan sopan santun. Ada juga fenomena yang lain. Ada seseorang yang terlahir dengan kekayaan yang berlimpah, hidupnya berkecukupan. Ini jika ditinjau dari cara kerja hukum karma, maka pada kehidupannya yang lampau, orang tersebut ia sering melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti berdana dan membantu orang yang membutuhkan. Baik, itu beberapa hal yang kita bisa bahas. Semoga ini memberikan manfaat. Dan pembahasan kita lanjutkan pada apakah semua perbuatan disebut karma? Bagaimana menurut pendapatmu? Perbuatan tidak semuanya disebut karma, karena suatu perbuatan dapat disebut karma apabila disertai dengan adanya cetana atau kehendak. Dan mengapa hukum karma dan hukum kelahiran kembali atau punarbawa memiliki hubungan yang sangat erat? Hukum karma dan punarbawa memiliki hubungan yang sangat erat karena seseorang dapat terlahir kembali itu berdasarkan pada karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang diperbuatnya. Baik, demikian tadi pembahasan tentang review PTS 2 dan semoga bermanfaat bagi Ananda. Akhir kata dari pertemuan ini, Sabe Santa Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.